Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, saya hormati Bapak Pengawas, serta ibu-ibu, orang tua, ibu yang ada di satu simpang pengadaan. Izin Pak, Bu, di sini saya untuk tugas destinasi budaya positif untuk kegiatan pendapat guru bergerak, minta waktunya untuk video. Ya Bapak Ibu, mohon perhatiannya sedikit. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan dalam kelas kita, budaya positif. Budaya positif ini tidak asing bagi kita, apa saja sih. Mungkin salah satunya kemarin bahwa kita memahami anak itu kita menghamba pada anak. Jadi salah satu budaya positif ini menghamba pada anak. Jadi di sini saya paparkan sedikit mengenai budaya positif yang saya dapatkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mana hal ini berkaitan dengan ilusi guru mengontrol murid, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ada yang pelajaran yang kedua yaitu mengenai keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di SD masa Simpang Kadang kita sudah membuat keyakinan kelas yang mana sudah kita buat dan kita paparkan di link untuk kelas ini. Kayak sudah ada yang di sana mengenai keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini kita buat, kita sepakati bersama dengan anak-anak. Jadi bukan kita sebagai guru kita sendiri yang membuat keyakinan kelas itu, tidak, tapi kita buat secara bersama di mana ada kesepakatan, kemudian ada konsekuensi yang kita timbulkan dari keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi kenapa keyakinan kelas ini perlu kita buat untuk aturan dalam kelas, di mana jadi peraturan tadi ini sebagai pengingat kita bahwa ada hal-hal yang harus kita laksanakan bersama. Kemudian jika hal tersebut tidak kita laksanakan, ada konsekuensi yang kita dapatkan. Saya sampaikan kembali bahwa konsekuensi ini sama dengan hukuman, tapi hukuman itu tidak digunakan dalam sekolah. Jadi kita ganti dengan konsekuensi, di mana konsekuensi di sini tidak membuat anak cedera, tapi anak tadi menyadari kesalahannya, kemudian memberikan sendiri solusi apa yang mau mereka lakukan jika membuat kesalahan tadi. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Jadi kebutuhan bertahan hidup, di situ juga kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak pun membutuhkan rasa tersebut, di mana dia merasa disayangi, merasa dibutuhkan, baik itu gurunya maupun sesama temannya. Jadi kita tanamkan pada anak-anak tersebut untuk memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dengan adanya rasa diterima dan kasih sayang, mereka akan menumbuhkan rasa semangat, kemudian kepercayaan diri mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak merasa bahwa saya dibully dengan teman dan sebagainya, itu tidak peduli dengan saya. Jadi anak tersebut jadi kita menumbuhkan rasa kasih sayang kita, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Jadi kita lanjutkan, ada yang namanya penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin,
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dalam dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi penguasaan ini anak-anak kadang-kadang bisa mengontrol temannya, ya. Jadi penguasa dalam kelasnya ataupun baik dirinya sendiri maupun teman-temannya dalam sekolah. Jadi bisa menguasai lingkungan sekolahnya, baik itu hal yang baik ataupun sifatnya kepuasan tersendiri bagi anak tersebut. Selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi membutuhkan kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan dinamis. Yang selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kalau anak-anak sudah merasa senang, biasanya kita pun agak senang juga dari mereka. Dari hati mereka dulu, mereka senang dalam hal kita, mereka senang dengan kita. Insya Allah bisa kita mengajar anak-anak pun, kita juga senang mengajari mereka. Jadi tidak ada rasa keberatan. Ibu ini maksud saya nggak mau belajarnya seperti itu. Jadi kesenangan ini sebenarnya anak tadi kebutuhan dasarnya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka mainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka berkikalan berburu, mereka masih terlihat lucu. Ya mungkin di sekolah kita ada beberapa anak contohnya sih Ajis,